Seolah saya adalah pribumi, yang lain ia juga punya KTP tetapi dibilang non-pri. Loh, kalau persoalannya penduduk asli dan tidak asli, yang asli itu yang mana? Wong semuanya pendatang. Ini negara lain sudah tidak kayak begini. Maka di situ semua orang yang menjadi warga negara itu harus diperlakukan sama. Termasuk di dalam haknya, hak beragama. Katakanlah hak untuk mendapat tanah umpamanya, ya. Jangan ada lagi ke depan kemudian membedakan antara warga negara yang pribumi dengan non-pri. Ini namanya negara malah membuat pertentangan, mendolimi satu dengan lainnya. Yang kayak begini harus dihentikan. Kalau memang warga negara yang katanya penduduk asli bisa punya hak milik atas tanah, maka semua warga negara, mau itu etnis Arab, mau itu etnis Tionghoa, mau etnis Jawa, mau etnis Ambon, itu mempunyai hak yang sama, diperlakukan yang sama. Kalau tidak sama, di dalam perlakuannya namanya cuman ngomong tok. Maka di sini pentingnya seorang pemimpin ke depan yang ia harus komitmen terhadap masalah kesetaraan. Ia sebelum menjadi presiden harus berjanji kepada rakyat bahwa dirinya akan teken darah untuk nantinya menegakkan tentang kemanusiaan dengan hak-hak sipilnya terhadap siapapun, tak peduli agama, etnis, suku, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya harus sampai nyapres. Karena saya bukan orang partai, maka awalnya saya hanya ingin untuk mengajak semua pihak bahwa ada cara. Jangan pesimis terhadap masa depan bangsa ini, terhadap masa depan negara ini. Tidak ada yang sulit ketika tahu caranya. Ini misi utama saya. Namun demikian, dari desakan teman-teman, akhirnya saya menggugat Mahkamah Konstitusi. Tanggal 17 besok adalah keputusan terhadap gugatan tentang calon independen. Dan tanggal 18 yang akan datang, itu adalah keputusan tentang persyaratan 20%. Penggugat pertamanya saya, kebetulan saya menggugat dua. Satu adalah persyaratan 20% kursi di DPR harus 0 sesuai Undang-Undang Dasar. Yang kedua adalah pencalonan di luar jalur partai, artinya independen. Kalau ini nanti kemudian dikabulkan, niscaya bangsa ini ada kesempatan baru, peluang baru untuk mencari pemimpin yang mengerti bagaimana mengobati bangsa negara yang lagi sakit ini. Yang mempunyai peradaban baru, modelnya seperti apa, rancang bangun ke depan seperti apa. Dan itu saya percaya tidak hanya saya, terlalu banyak. Tapi selama ini dibelenggu oleh sistem. Kalau memang saya dipercaya, sudah barang tentu, saya sebagai prajurit, malam ini berangkat untuk perang pun saya siap, apalagi untuk memimpin negara yang saya tahu caranya. Oke. Silakan, Bu Justin. Oh ya, itu Bu Justin nih. Apa target Anda? Mau mendampingi Pak Saurid? Nah, enggak ada targetnya tuh. Karena sebetulnya kan hanya karena saya tersinggung gitu loh. Ketika Thaksin mempunyai rencana begini, terus pemimpin yang lain begini, kemudian kok kaitannya dengan Asia Pasifik, loh Indonesia kok enggak diikutkan gitu kan. Nah terus saya kan kemudian mencari, ini siapa kira-kira yang bisa memimpin Indonesia ke depan dengan paradigma baru itu sopo gitu loh. Lah ketemunya itu Mas Saurip. Sebetulnya saya bukan tadi itu di warung kaki lima tadi itu. Ya, jadi maksudnya mungkin pertanyaan ini kalau Pak Saurip nanti misalnya misalnya jadi presiden terus jenengan apa kepengen jadi wakilnya atau jadi menterinya atau jadi apanya itu enggak ada. Bilangnya menghina kalau dijadikan menteri. Oh gitu ya. Iya. Enggak, karena saya ininya gini, ngapain jadi menteri lah, jadi dikongkon-kongkon sama Saurip saya laan. Enak di dia, enggak enak di saya. Enggak, tapi saya komit untuk membantu satu model baru ya, di mana Indonesia bisa menjadi percontohan model dunia gitu. Karena sekarang ini kalau Anda lihat di dunia itu terjadi perubahan yang luar biasa.
para pemirsa sebaiknya menonton filmnya Al Gore yang berjudul Inconvenient Truth. Itu sudah diputar di seluruh dunia dan itu mengingatkan kita tentang bagaimana salahnya kita mengelola dunia ini atau bumi ini. Sampai terjadi disaster di mana-mana, bencana alam di mana-mana. Ini bukan hanya orang per orang, tetapi ini sistemik gitu. Kesalahan ini sistemik sehingga terjadi eksploitasi terhadap alam semesta. Sekarang terjadi banjir di Cina, ya kemudian badai Katrina, badai ini, badai Kebakaran ini, Australia, dan banyak sekali. Dan Al Gore sudah menjelaskan itu semua untuk bagaimana ini harus dirubah. Nah, saya menawarkan diri kepada teman-teman saya di dunia, ayo kita mulai merubahnya dari Indonesia, karena Indonesia ini adalah paru-paru dunia. Nah, ini kalau paru-parunya soak itu kan kena ISPA itu ya. Wah, itu seluruh dunia loh ya. Jadi ini gini Mas. Untuk penonton ketahui bahwa Bu Yustiani ini yang selama ini jadi Bu Saurip adalah tim ahlinya Perdana Menteri Thaksin Thailand ya, sehingga Thailand kemudian bisa mensejahterakan rakyatnya, dan juga tim ahlinya konsultan internasional dari Bapak Mahathir waktu menjadi Perdana Menteri, bahkan timnya sampai hari ini masih ada di negara bagian Kelantan, sedang membuat percontohan ekonomi yang basisnya adalah uang emas. Sampai sekarang masih di sana. Jadi tidak pakai lagi uang kertas, karena sudah ada handphone itu kan ada pulsanya itu, tidak pakai kertas lagi. Jadi sebentar lagi bank-bank itu bangkrut, karena ATM yang begitu banyak itu ada hanya karena ada uang kertas. Padahal sekarang yang namanya handphone itu sudah ada pulsanya, itu adalah uang juga. Gitu ya. Nah itu namanya kude bank. Oke, nah, baik. Itu bisa Pak, yang lainnya panjang Pak? Yang lainnya Pak? Nanti saya jawab melalui SMS saja. Oke. Ada pertanyaan yang tadi sangat menarik. Apa? Karena banyak orang menunggu-nunggu organisasi apa yang kira-kira itu nanti bisa mendukung Bapak kita ini gitu loh. Sehingga misalnya tentang hal-hal yang perlu dikoreksi bisa dikoreksi. Apa perlu bikin FC fan club aja ya toh? Mas Hendra, Ya, sebentar tapi ya. pasti begini, saya bukan kampanye mau jadi presiden, tetapi di banyak kota sudah membentuk apa yang namanya posko Merak. Merak Center gitu. Di beberapa kota sudah gitu. Jadi kalau di sini kemudian ada teman-teman yang mau berpartisipasi untuk mari mendirikan Merak Center, menyebarluaskan ide ini, karena saya bersama sejumlah budayawan seperti Ludruk Supali dari Jawa Timur, juga Deddy Miswar, artis terkenal kita Nagabonar, itu juga berpartisipasi menyuarakan ini. Dan sejumlah budayawan terkenal di tingkat nasional sebentar lagi akan mengusung tentang model baru, tentang paradigma baru, tentang platform baru Indonesia ke depan. Ini harus diusung oleh semua pihak. Terima kasih. Pemirsa, tak terasa saya Hendro Baret juga mohon maaf, ada Kepala SPI, ada juga Bapak Saurip dan Ibu Justin, dan semua kerabat kerja Warung Merak selama 13 episode ini menemani Anda semuanya. Yang jelas, Warung Merak mengutamakan rakyat. Saya Hendro Baret, sampai jumpa pada acara yang lain. Salam Indonesia, salam Merak. Marilah kau bangkit bersama.
mulia, yakinlah penindas pasti